Halo teman-teman, selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan saya Rizky Agus Wardana dari kelas L2 ujung 556 akan membahas mengenai pemetaan habitat bentik. Nah, jadi kita telah berada pada ArcGIS, yang dimana sekarang kita akan langsung saja memasukkan data wilayah atau band dengan cara add data. Nah, di sini dan masukkan data wilayahnya. Ini kita pilih yang R10 ya, dan masukkan band 2 sampai band 8. Band 2 sampai 4 dan band 8. Oke, lalu kita add. Nah, kita tunggu sebentar. Ketika ini sudah selesai, kita langsung saja pergi ke search. Atau jika teman-teman belum ada tampilan seperti di kanan, kalian bisa pergi ke Windows. Di Windows itu nanti ada yang search. Nah, di sini kita buat yang namanya plot. Nah, di sini. Nah, kalian bisa pada plot yang special analysis itu klik kanan dan pergi yang kedua. Oke, di sini telah ada. Nah, ini kan satu, kita butuh 4. Kalian bisa menambahkan seperti ini. Nah, 4 kita. Untuk import rasternya itu bisa kita klik 2 kali, lalu pilih yang ini dan masukkan datanya seperti ini. Dan ya, saya lag di sini. Tunggu saja, lalu kita klik OK. Setelah itu pada output rasternya itu kalian klik kanan lalu browse dan kalian beri nama seperti ini F2 lalu save gitu. Dan lakukan hal yang sama dengan yang 4 dan 2, 3 dan 4 pada band 3, 4 dan 8 ya teman-teman. Karena saya tadi sudah ada, saya cancel yang ini. Tapi kalian harus klik OK ya dan isi data ini yang bagi belum. Nah, itu nanti ketika kalian sudah, yang muncul kan hanya band 8 tuh, atau yang kalau di saya tuh F8. Nanti kalian bisa buka folder tempat kalian menyimpannya tadi dan masukkan yang band 2, 3 dan 4 nya. Nah, lalu kita add dan nanti bakalan load ada tampilan screen baru. Itu kalian tinggal pilih yes saja ya teman-teman. Seperti ini nanti ada. Oke, ini sudah masuk nih. Setelah itu kita pergi ke sini lagi, ke search lagi, lalu pilih raster kalkulator. Nah, pilih yang raster kalkulator spatial analysis, kalian klik dan pilih batch lagi. Nah, sini bisa kalian tambah seperti tadi, isi lagi. Di sini kita pilih yang sesuai dengan bandnya, itu F2 tuh kita klik 2 kali, lalu kita bagi dengan 10.000 ya teman-teman. Nah, 10.000 lalu oke. Sama juga seperti yang sebelumnya, yang F3 dibagi dengan 10.000. Oke. Nah, untuk penyimpanannya itu kita sama klik kanan dan browse. Di sini bisa kita beri nama, karena ini raster kita kasih nama RC2 dan lakukan juga pada band 4 dan band 5. Terus nah teman-teman, di sini sudah selesai raster kalkulatornya. Tapi kan ini hanya 8 nih, kita bisa tambahkan lagi yang raster nomor band 2, 3 dan 4 nya ya. Kita add lagi. Dan seperti ini kita tunggu aja yes-nya, klik. Dia akan muncul satu set lagi ya teman-teman. Jadi kita akan menunggunya lagi. Nah, di sini teman-teman sudah jadi raster kalkulatornya. Kita minimize dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam composite. Composite band. Nah, di sini kita masukkan yang tadi RC2 hingga RC8-nya. Nah, kita masukkan ya teman-teman. Nah, di sini kita ganti dia namanya jadi CB saja.
CB1 aja nih, kita buat CB1 ya. Kita save dan untuk ini kita langsung oke saja dan tunggu loadingnya di bawah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini telah selesai dari kompositnya. Kita bisa zoom terlebih dahulu daerah yang akan kita amati di sini. Nah, pada bagian ini kita kan gelap nih, bisa kita pergi ke image analyzing di sini dan klik pada CB dan kompositnya. Nah, di sini bisa kita naikkan dia ke 58 ya teman-teman. Ini untuk gamanya dan cahayanya juga bisa kita naikkan. Ini menyesuaikan kalian saja ya di laptop kalian. Oke, nah setelah melakukan ini kita masukkan sanglin seperti yang ini. Saya telah menyediakannya di sini. Kita add. Oke, sanglin itu terbagi 3 ya, ada pasif, ada yang aktif dan juga ada yang tidak aktif. Tidak aktif seperti di sini mereka ada perbandingan. Nah setelah itu kita lanjut saja ke ekstrak. Sebentar, mana ini? Di searching, kita search ekstrak. Nah di sini kita cari yang namanya tuh ekstrak multi value. Nah pada ekstrak ini kita masukkan yang sanglin tadi dan juga kita masukkan input rasternya itu composite band 1 tadi. Nah setelah itu kita oke saja. Di sini bisa kita tunggu karena dia biasanya tidak terlalu lama ya teman-teman. Oke. Nah setelah selesai ini kita itu lanjut, bisa kita cek terlebih dahulu table openingnya, open atributnya. Nah ini adalah sanglin yang akan kita lihat. Kita buka sekarang ke Excel. Bagian ini kita sanglinnya itu cari yang filenya itu dbf ya, lalu kita seret dan kita letakkan pada Excel. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini sepertinya terjadi duplikat. Untuk itu kita ini hapus dulu karena kita tadi menggunakan ini. Oke teman-teman, di sini kita ganti namanya itu jadi blue, terus di sini kita ganti jadi green, terus di sini jadi red, dan di sini jadi near ya teman-teman. Lalu kita putar posisi dari si blue, green, dan red menjadi di sebelah kanannya si near. Nah lalu kita rapikan lagi posisinya mendekat sama si nomor tadi. Nah di sini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih semua near dan sampai ke red. Lalu kita buka yang namanya insert. Di insert itu ada yang namanya nih di sini. Nah kita pilih. Nah dia nanti muncul seperti ini. Yang chart stylenya itu kita hapus saja. Sebentar. Nah pada ini bisa kalian lihat di sini ada yang blue. Blue ini kita buka di add thread line. Nah lalu kita aktifkan display quotation dan display R-nya ya teman-teman. Nanti dia akan muncul ini kita pindah ke sini dan mungkin bisa kita langsung warnain dia agar tidak ketukar dengan yang lain di sini. Dan di sini bisa kita lihat greennya, green itu yang oranye ya teman-teman. Nah yang ini bisa kita ganti warna juga nanti. Kita sebentar.
Nah, di sini kita maaf. Di sini bisa kita klik kanan lagi sama seperti yang blue tadi, add thread line-nya. Lalu aktifkan kedua display. Nah, kita pindahkan lagi ke bawah. Sini bisa kita ganti warnanya jadi green juga. Oke. Dan mungkin yang abu-abu di sini juga bisa kita ganti menjadi green. Kok lainnya sih? Warnanya jadi green. Terus kita ada satu lagi, maaf ini salah. Ini harusnya red. Ini harusnya merah, teman-teman. Nah, ini yang red ini kita red juga kedua displaynya. Oke. Nah, ini kita ganti dulu merah. Oke. Kok ini sih? Ini. Oke, teman-teman. Kita kan sudah mendapat ketiganya, lalu kita buat saja di sini band, terus bawahnya itu blue, lalu green, red, dan near. Nah, di sini bisa kita masukkan formula. Kita buat tadi terjadi teman-teman, atau formulanya itu green dan red sama pokoknya ya. Ini cara ngambilnya. Sini. Dan untuk near ini kita bisa nanti menggunakan rumus, yaitu sama dengan min. Kita gunakan min, lalu kita pilih semua sini dan kita enter. Hasilnya adalah nilai near. Oke, inilah kita selesai di perhitungan Excel. Kita lanjut lagi, lanjut ke ArcGIS. Nah, di dalam ArcGIS ini kita langsung kembali lagi ke raster kalkulator. Nah, di sini kita akan memasukkan yang namanya itu, sebentar. Sini kita klik kanan dan buka base lagi. Nah, ada raster kalkulator ini kita masukkan rumus pada RC2, kita klik dan kita dikurang dengan buka kurung. Itu adalah nilai dari si Excel tadi. Ini nilai BI. Nilai BI sama dengan dikali buka kurung ini RC8 dikurang dengan nilai dari si NIR tadi. Nilai dari ini, NIR ini. Ya, teman-teman. Dan lakukan juga pada di sini jangan lupa tutup kurungnya 2 ya, teman-teman, karena kita tadi membuka dengan 2 kali. Dan lakukan juga pada RC3 dan RC4 dengan formula yang sama. Dengan yang sesuaikan saja BI-nya dengan pada RC-nya. Untuk nilai NIR itu sama semua. Lalu kita klik OK. Dan pada ini bisa kita minimize dulu. Oke, setelah itu sebelum kita memasukkan lanjut ke composite band, kita tambahkan dulu nih, kita masukkan dulu wilayah kajiannya ya, teman-teman. Nah, setelah itu baru kita buat yang namanya itu composite band. Nah, composite band ini kita masukkan tadi yang blue, green, dan red. Untuk tempatnya itu kita kasih nama saja CB ya, teman-teman. CB2. Nah, di sini saya beri nama CB2. Lalu kita save dan kita ini environment. Nah, pada environment itu processing ini kita ganti dari default ke same as layer wilayah kajian. Terus kita roll ke bawah ke raster analisis. Pada raster ini pada max-nya kita cari wilayah kajian ya, teman-teman. Lalu kita oke dan oke lagi ya, teman-teman. Oke guys, ini sudah ini saya mengganti namanya jadi Composite SG. Setelah itu nah, teman-teman, di sini bisa kita ganti terlebih dahulu jadi band 3 dan yang ini jadi 1 ya, teman-teman. Nah,
Oh ya, pada CB ini tadi juga harusnya kita ganti ke 3, 2, dan 1. Harusnya tadi kita ganti juga seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke extract by max kalau nggak. Oke, extract by max. Nah, di sini facial analysis kita masukkan composite-nya tadi, lalu kita pilih yang sini, kita masukkan sanglin. Nah, untuk di sini kita bisa ganti namanya itu Pahawang SG ya teman-teman. Lalu kita save dan kita oke. Tapi saya sudah ada tadi, kita add data lagi. Di sini kita add datanya dan kita ubah dia menjadi 3 dan ininya 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita itu matikan terlebih dulu wilayah kajiannya, dan kita sini setelah sudah ada nih selesai, kita itu pergi ke katalog. Nah, pada katalog ini kita itu membuat yang namanya Lisenga. Nah, Lisenga dia cara membuatnya itu seperti ini. Sebentar, mana? Nah, di sini kita new snap file dan kita buat. Nah, untuk ininya tuh point. Terus untuk koordinat sistemnya tuh gunakan WGS 1984 UTM zone yang ini. Lalu kalau sudah oke saja, dan oke, nanti jangan lupa setelah itu selesai kita start edit, lalu pergi ke image analyzing dan menandai lokasinya. Setelah itu save edit dan ini stop editing ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada nih jaringannya, saya matikan dulu sanglinnya. Nah, setelah itu cari yang namanya extract multi value. Nah, sini kita klik dan double. Di sini kita masukkan yang Lisenga. Lalu pada bagian kedua itu kita masukkan Pahawangnya dan langsung saja kita klik OK ya teman-teman untuk itunya. Setelah itu kita akan membuka Excel lagi. Nah teman-teman, untuk yang di Excel Lisenganya itu pilih yang DBF juga. Lalu kita tarik dan kita buka di sini teman-teman. Nih, di sini ini dia hasil dari Lisenga tadi. Lalu kita akan membuat LN blue, terus LN green, LN red. Oke, untuk rumusnya itu sama dengan LN ini itu kita tarik semua ke bawah, lalu kita enter, dan cara cepatnya itu seperti ini juga, kita tarik ke kanan dan hasilnya langsung. Nah, setelah nilai ini didapat, kita membuat yang namanya itu var blue, var green, dan var red. Sebentar. Oke, untuk rumusnya itu kita bisa masukkan sama dengan var kurung masukkan ini, lalu di enter, dan sama seperti var green dan red itu kita tarik saja ke kanan dan hasilnya dapat. Setelah itu kita membuat yang namanya itu band, di bawahnya itu band juga band. Oke, karena tadi nggak sengaja terputus, jadi kita membuat ini ya, ada band 23 24 dan 34. Oke, langsung di rumus covar itu sama dengan covar buka kurung
Itu kita gunakan band 2 dan band 3 tadi. Segini. Lalu ditambah sebentar. Anjing. Nah, buka helm nih. Dan juga ini dan seperti ini, lalu enter. Nah, lakukan juga pada band 24 dan 34 ya teman-teman. Oke, nah untuk yang di A ini kita gunakan sama dengan buka kurung var ini dikurang var green, tutup kurung, dibagi sama dengan buka kurung 2 itu dikali menggunakan bintang dengan ini band 23 tutup kurung dan di enter. Begitu juga dengan yang di A ini, itu sama dengan buka kurung blue dikurang dengan kok blue sih, tapi ya blue dikurang dengan var red, terus tutup kurung dibagi dengan 2 dibagi dengan 2 sebentar. Aduh. Sini dikali sama dengan ini tutup kurung enter. Oke, dan untuk yang band ini bentar. Oke, kalau KJ ini sama dengan ini dikali ditambah dengan SQRT, terus kita ini di pangkat 2 itu kurung itu ditambah dengan 1 ya teman-teman. Oke, langsung kita enter. Bentar. Di sini kita itu guna sama dengan lagi, lalu kita enter. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ulangi saja. Itu sama dengan Oke teman-teman, ini telah selesai dan kita lanjut ke dalam ArcGIS. Nah, di ArcGIS itu kita buka yang namanya tuh raster kalkulator. Raster kalkulator. Dan di ini special analysis kita bit. Nah, ini kita tambahkan. Nah, klik 2 kali ya seperti ini, kita
Nah, di sini kita gunakan ln ya teman-teman, ln blue, terus itu ini dikurang, terus buka kurung, itu masukkan ini nilai kj, itu kita copy saja, terus kita masukkan, lalu nilai ini dikali dengan buka kurung lagi kita ln. Nah, ln ini kita gunakan ll green sesuai sama yang di itunya juga, lalu kita tutup kurung lagi sini dan kita oke. Nah, untuk penyimpanannya itu bisa kita close lagi. Nah, lalu itu klik OK saja ya teman-teman kalau sudah dimasukkan semuanya. Oke, dikarenakan ini sudah masuk datanya, kita lanjut lagi search, yaitu cari composite band. Oke, composite. Oke teman-teman, di sini saya akan memberi nama yaitu Pahawang sini LZ ya, LZ nya kecil. Oke, kita save dan sudah ada. Ini kita gunakan Pahawang BC ya teman-teman. Save di sini processing masternya tuh kita ubah ke wilayah kajian, dan di raster analisis itu kita ubah juga dia ke wilayah kajian ya teman-teman. Lalu oke, dan kita jalankan. Tunggu loadingnya ya teman-teman. Sini setelah loading nanti selesai, kita lanjut ke extract by max. Oke, sini telah muncul. Nah, ini kita ganti dulu bandnya itu jadi band 3 dan yang bluenya itu jadi 1 ya teman-teman. Oke, nah jadi telah seperti ini. Setelah itu kita pergi ke yang namanya extract by max. Max kok max sih? Nah, di sini kita masukkan yaitu tadi Pahawang BC-nya. Lalu di sini kita masukkan desainnya, dan kita save dengan Pahawang ZZZZ. Kita save, terus kita oke saja begitu teman-teman ya. Nah, dia sudah muncul nih teman-teman. Langsung saja kita ganti di sini band 3 dan sini jadi band 1. Nah, seperti inilah teman-teman hasilnya. Bisa kita zoom lagi seperti. Nah, nanti dia seperti ini ya perbandingannya. Untuk ini ada labelnya, enggak. Oke, setelah ini kita cari yang itu penandaan untuk daerah lamun, terumbu karang dan substratnya ya teman. Kalian bisa ke katalog dan ya misalnya saja nih di sini kita new file, terus ke snap file dan kita tanda aja substrat poin, tata poin, dan ininya tuh gunakan yang WGS 194 ini. Lalu kalian oke untuk menandain lokasinya. Lalu gunakan star edit untuk melakukan penitikan. Sini kita add dulu datanya. Oke teman-teman, di sini telah ada untuk habitatnya. Nah, di sini kalian bisa melihat ini ada daerah lamun untuk yang puding substrat, untuk gelap ini sedikit gelap lamun, dan untuk bagian lebih gelap lagi itu ada terumbu karang ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa ke
attributable. Ini untuk kalian yang belum, biasanya ID-nya itu masih 0, kalian bisa sampai substrat nih. Nanti kalian klik kanan pada ID, terus pada kalkulatornya kalian masukkan itu 1, nanti dia akan mengganti nomornya begitu. Seperti itu nanti. Cik saja kenapa belum besar. Nah, begitu juga jika kalian tidak ada kelasnya ya. Di sini kalian klik lagi dan file kalkulatornya. Nah, untuk yang kelas, kalian itu membutuhkan petik 2 nih, lalu masukkan namanya misalnya substrat. Nah, kalian tutup lagi, klik 2 dan kalian oke ya teman-teman. Nah, begitu jika kalian belum. Jika sudah, kita lanjut ke bagian ini, kita ganti ke signature. Nah, kita itu create signature, dan create signature-nya itu spatial analysis. Nah, di sini kita masukkannya itu tadi pawang CCZ. Untuk ininya kita habitat bentik, dan ini kita ganti ke kelas ya teman-teman. Dan kita ini jangan terlalu jauh kita menyimpannya. Ditunggu sebentar. Nih guys, kita beri nama itu pahawang GSG, pahawang. Kita save, lalu kita oke saja teman-teman. Untuk klasifikasinya itu yang maksimum ini. Di sini kita biarkan saja pahawang hasilnya, dan ini kita masukkan tadi hasil dari yang kita olah create signature tadi. Ini dia pahawang GSG-nya. Kita open. Nah, setelah itu di sini kita beri nama itu pahawang dan kita save. Nah, lalu jika sudah kita oke. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini substrat itu kita ubah warnanya jadi yang ini putih susu atau big. Terus yang terumbu karang itu warnanya warna merah. Lalu oke. Dan lamun itu warnanya itu warna hijau ya teman, hijaunya saja ya. Kita oke. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini telah selesai. Jadi sekarang kita waktunya untuk layout ya teman-teman. Untuk layout kita seperti biasa, kita pergi ke file, back and print setup. Nah, di sini kita ganti landscape, lalu yang vector ini kita ganti menjadi A4. Nah, lalu kita oke teman-teman. Oke, ini kita pindah ke ini layout view, dan ya di sini kita bisa mulai melakukan yang namanya layout. Oke teman-teman, ini adalah hasil layoutnya, yang di mana ada di atas kanan itu peta, judul peta. Nah, di bawah judul peta ada yang angin, barnya ada skala angkanya, terus ada legenda. Legenda itu ada yang nama substrat, terumbu karang, dan lamun sesuai dengan warna yang ada di ini, yang ada di petanya. Terus di bawah legenda ada insert map atau ini petanya. Terus di situ di bawah sekali ada logo Unsri dan nama saya selaku pembuat. Oke, sekian dari video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.